hari ulang tahun ketiga Batak Center yang kita cintai ini. Terima kasih kepada Tuhan, ini semua adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan memberikan kesehatan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada kita semua yang hadir di sini. Kita sangat bangga atas kehadiran kita semua bersama-sama, karena kalau tidak salah dan memang hanya ini yang diundang dan 100% hadir, kan gitu ya kira-kira. Luar biasa. Biasanya ada aja yang berhalangan ya dengan segala macam alasan. Tetapi kalau ini betul-betul ini memang yang kita undang dan hadir 100%. Luar biasa. Kecuali Inang sendiri karena masih di rumah sakit. Kita juga berharap tadinya Inang Sirait, Inang Jari. Tapi karena apa? Tapi luar biasa. Artinya inilah cara kita masing-masing di antara kita saling menghargai satu dan yang lain. Ini juga menunjukkan kita, pribadi kita saya kira ya, bahwa kita ini saling menghargai, saling menghormati. Ketika kita diajak, diundang dan sebagainya di sini. Terima kasih untuk kita semuanya. Jadi kita tadi sudah banyak saya kira yang menjelaskan bagaimana Batak Center ini dan refleksi masing-masing. Persis apa yang dikatakan oleh Amang Sekjen tadi, kita beranggapan dan berharap memang Batak Center itu bukanlah berdiri secara kebetulan, tapi ini adalah panggilan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa kepada orang-orang Batak kita semua. Bagaimana Batak Center ini bisa menjadi mungkin salah satu dari organisasi Batak yang ada, yang bersatu menggabungkan seluruh puak-puak Batak. Saya tertarik dengan Amang Dr. Sinaga tadi yang mengatakan bahwa kita memang Batak Center ini berbuat dan melalui penelitian-penelitian yang akurat, yang benar, sehingga kita bisa mengatakan bahwa memang apa yang kita sampaikan itu memang benar seperti itu kalau kita melalui proses. Artinya termasuk itu yang saya ingin ini penulis-penulis ini coba dilihat dulu. Di antara sekian organisasi Batak ini, berapa banyak sih yang seperti Batak Center ini yang menghimpun seluruh puak itu? Apakah kita boleh mengatakan satu-satunya ini? Atau mungkin ada yang lain? Coba nanti itu berdasarkan penelitian daripada Pak Boy, Ojot mungkin, ya di Ojot semuanya. Coba dilihat dulu supaya kita betul-betul kalau kita mengatakan satu-satunya, itu betul. Tadinya saya berpikir, tapi saya belum berani mengucapkan seperti ini pada saat ini. Karena saya masih berpikir jangan-jangan ada yang lain, organisasi daripada Batak itu, kumpulan Batak yang memang terlalu dengan 5 puak dan seluruh agama ada di dalamnya. Inilah sesuatu yang saya sangat terharu dengan bahasanya Pak Sinaga tadi, Dr. Sinaga yang mengatakan bangga Batak kita. Memang harus begitu, saya pun begitu. Jadi selalu saya katakan ini satu-satunya yang menghimpun 5 puak itu. Selalu saya katakan kepada orang, saya tidak apa-apa, saya katakan begitu, merupakan suatu kebanggaan tersendiri sebetulnya kalau kita bisa mengangkat. Tapi di situ juga menjadi masalah sebetulnya. Apa yang dikatakan oleh Amang Sekjen tadi, itu menjadi masalah tersendiri. Ketika kita menghimpun 5 puak dan 5 agama misalnya, kita harus bisa menempatkan diri agar tidak terjadi di antara kita ini adanya perbedaan-perbedaan. Ini masalah-masalah yang justru dihadapi sebagai suatu organisasi yang menghimpun seperti ini. Seperti yang dikatakan Amang Sekjen tadi. Ya. Biasanya Amang Jerry selalu nggak pernah Amang Jerry tadi bahwa kalau ada GPDT misalnya itu memang khusus ke sana, ke Bonapasogi barangkali. Saya juga ketua Forum Peduli Bonapasogi, itu memang urusannya ke sana. Tetapi kalau misalnya kita bicara soal Batak itu semua, sehingga kita
saya tanpa apa sedikit menambah apa yang melengkapi daripada Amang Jerry tadi yang saya itu apa namanya, jadi kasus TPL misalnya, saya berdiskusi dulu dengan Mang Sekjen, berdiskusi dengan beberapa orang ya, terutama Pak Wakil Ketua Umum. Saya telepon, saya tanyakan bagaimana sikap kita. Jadi semua berharap Batak Center harus mampu menempatkan diri di antara seluruh kelompok-kelompok tadi. Itu memang yang berat. Sehingga ada orang yang merasa, misalnya, loh, masa Batak Center tidak bersikap? Sebetulnya bersikap, walaupun sikapnya seperti itu. Kan begitu ya, walaupun tidak seperti yang diharapkan oleh kawan-kawan. Ada orang, ada misalnya di antara kita, misalnya dari penasehat, mungkin dari pembina mengatakan, masa ini Batak Center tidak bersikap? Itu sudah jalan kaki sekian ribu kilometer akan tiba di sini, tapi kok Batak Center diam aja tidak apa? Saya bilang, secara pribadi kita menghargai orang yang jalan dari sana itu, jalan kaki, menunjukkan dia punya semangat itu. Kita secara menunjukkan semangatnya itu. Tetapi bahwa kita harus berbicara misalnya sedikit saya tambahkan mengenai TPL ini, mengenai istilah bahwa kita berpihak untuk mengatakan ikut-ikut misalnya tutup TPL, ya kita harus berpikir beberapa kali sebelum bertindak untuk itu. Jadi itu karena ya persis sekali yang dikatakan oleh Amang Sekjen tadi itu, bahwa kita tidak bisa ujuk-ujuknya di tengah jalan masuk. Kita menghargai sikap dari PDIP dan yang lain-lain itu, menghargai. Tapi Batak Center jangan ujuk-ujuknya belum apa-apa. Takutnya itu dalam arti yang lebih vulgar misalnya. Kalau misalnya kita bersikap yang misalnya agak sedikit begitu, mungkin ada di antara kita atau puak kita, mundur aja lah saya dari Batak Center. Itu yang agak kita takutkan, hal-hal seperti itu. Ngapain kalau begitu, kalau Batak Center ini hanya mengurusi baru sebagai kasus TPL, tetapi loh, apakah semua kasus kita apakan itu? Jadi itu sebabnya itulah hal-hal yang memang di mana kita harus Batak Center itu bisa menempatkan dan diakui dan dihargai oleh seluruh anggota, pengurus dan anggota daripada Batak Center itu. Itu salah satu misalnya kasus yang kemarin. Begitu juga mengenai pemekaran provinsi. Kita Batak Center ada yang pro dan ada tidak mengenai pemekaran. Kalau kita begitu kita masuk ke dalam, mungkin ada orang-orang tertentu mengatakan, buat apa saya di situ? Kan begitu ya. Itu yang kita jaga sebetulnya. Begitu kita masuk misalnya, setuju pemekaran, kan belum semua melibatkan. Dan itu secara tidak langsung kita pun sudah terbawa kepada perpecahan wilayah. Misalnya, kalau kita misalkan katakanlah provinsi Tapanuli yang notabene di situ tidak termasuk lagi daerah Simelungun, padahal kita Batak Center namanya menghimpun mempersatukan ataupun seluruh daripada puak-puak itu sebabnya kita harus dan jadi kita di Batak Center memang ya berpikir selalu harus lebih bersifat nasional umum langkah-langkah daripada yang akan dipakai. Oleh karena itulah kita masuk kepada hal-hal yang memang sesuai dengan tujuan dari Batak Center, yaitu bisa melestarikan Batakon. Dalam konteks ini diantaranya adalah bagaimana melestarikan budaya-budaya Batak, benda maupun non benda. Kan gitu sekarang yang kita lagi apakan itu, sehingga ini bisa seluruh orang Batak mempunyai kepentingan, itu maksud kita. Jadi semua orang kita, kawan-kawan dari orang-orang yang di itu pun akan merasa ini. Jadi itu yang kita selalu berpikir bagaimana untuk bisa menempatkan Batak Center ini. Kita berharap Batak Center bukanlah pembuat masalah,
Tapi Batak Center haruslah menjadi solusi daripada masalah-masalah, termasuk Batak atau apa dan sebagainya. Itu yang kalau bisa, itu yang menjadi obsesi kita daripada Batak Center itu. Kita menjadi solusi. Jangan ketika kita masuk kepada sesuatu hal yang kelompok, kita bisa menjadi pecah. Nah, itu yang selalu kita jaga. Jadi lalu berbicara mengenai apa yang sudah kita kerjakan dan akan kita kerjakan. Memang benar itu kita 3 tahun usianya, tapi boleh kita katakan 1,5 tahun sebetulnya kita tidak bisa berbuat apa-apa sejak awal tahun 2020. Kita belum bisa membayangkan apa akhir daripada COVID ini, sehingga kita boleh mengatakan 1,5. Tetapi namun demikian, tanpa mengapakan diri kita sendiri, kita boleh berbangga sendirilah. Tidak memuji apa, tapi berbangga juga bahwa ada juga hal-hal yang kita telah laksanakan selama proses ini. Misalnya meneruskan daripada perjuangan ULOS itu untuk masuk kepada UNESCO, walaupun kita misalnya sering bersoal jawab daripada siapa sih yang di depan untuk memperjuangkan ini sebetulnya, siapa sih seharusnya. Ya, tapi itu dalam proses. Tapi itulah masalah kita juga, kondisi ini. Sebetulnya kita berkeinginan, kalau sekiranya kondisinya bagus, ini Pak Jo, kita pergi ke Sumatera Utara ketemu gubernur, supaya lebih pasti kalau kita berhadapan dengan beliau. Gimana Pak, mau diapakan ini kemarin ULOS Fest yang kita laksanakan di Jakarta ini, kita teruskan atau tidak? Kalau sekiranya kita, tapi dalam kondisi seperti ini, dengan hanya penyampaian seperti bersambut seperti di WA dan sebagainya, tidak menyelesaikan masalah. Padahal satu diskusi 5 menit bisa selesai semua kalau saling bertanya dan menjawab. Itu sebetulnya yang kita. Jadi kita harus mengakui secara jujur memang kita kendala pada saat ini dengan ini semuanya, sehingga kita tidak maksimal bisa. Kita juga waktu itu merencanakan kalau perlu kita pergilah ke Bonapasogit, menemui itu kabupaten-kabupaten sebagai produsen ulos itu. Kita mulai dari Toba, Tarutung, Hambanghas, ke Dairi, ke Kabanjahe. Tadi sangat benar. Kita sebetulnya mau membuat ini, jadi kita bisa menjelaskan kepada yang lain, kawan-kawan kita yang lain. Kenapa hanya terbatas? Ya memang aturannya begini. Kalau kita dibolehkan tadinya lebih banyak lagi, nggak keberatan kita melaksanakan ini semua. Biar mereka pun kadang-kadang kan pasti ada pertanyaan seperti itu nanti kepada kita. Oh kenapa hanya pengurus saja, kenapa ada ini? Tapi memang ini masih bagus daripada tahun lalu sama sekali kita nggak mengadakan. Karena situasi betul-betul lockdown semua sama sekali tidak bisa apa-apa. Ini masih bagus. Jadi artinya keinginan kita sebetulnya bagaimana untuk lebih tampil lebih untuk semuanya itu. Jadi saya pikir apa yang kita kerjakan walaupun dalam suasana kondisi yang seperti sekarang ini tidak sedikit sebetulnya, tidak sedikit. Perlombaan ulos lagu populer sekarang ya sudah berjalan. Kita sudah bangga, sudah mulai makin banyak yang voters. Hanya saja tadi seperti kita katakan di tempat-tempat seperti ini belum tersosialisasikan rupanya. Minggu depan, Pak. Oh ya, itu dibagi aja ya. Kita punya itu. Ada yang kita sudah cetak itu. Nah, seperti itu misalnya saja. Tetapi dengan kita sendiri sudah cukup jalan dengan baik itu. Seperti tadi juga mengenai penulisan tokoh Batak itu. Yang kita anggap tokoh panutan. Jadi kita seperti yang dikatakan tadi itu memang bagaimana untuk Batak Center itu menjadi referensi nanti. Sehingga orang kalau membutuhkan data mengenai orang buka misalnya daripada Batak Center, keluar misalnya. Oh siapakah tokoh-tokoh daripada orang-orang Batak sebenarnya sih? Siapakah panutannya? Itu maksud kita sebetulnya. Sehingga itu kita mempunyai kebanggaan tersendiri. Ketika dibuka orang Lamat Batak Center akan keluar semuanya. Apa yang dia butuhkan, dia perlukan. Itu yang menjadi obsesi kita sebetulnya. Kalau itu
Jadi bukannya tidak penulisan buku sedang berjalan. Terima kasih kepada hula-hula kami lah, kami sini sudah banyak sekali yang dihimpun sekarang itu. Kita juga sama-sama mencari apalagi yang perlu diapakan. Jadi selain itu apa yang dikatakan oleh Pak Sekjen tadi, memang kita juga ada yang tertulis yang kita kerjakan, tidak semua hanya seperti itu. Misalnya sumbangan pikiran mengenai pendidikan, memang Sekjen itu di sana kita pola pendidikan Habatakon. Di situ juga ada siapa tahu apa nama kiai itu apa Kiai Dokter si Panjaitan, ya kan, adiknya apa itu Hica Panjaitan itu kan juga pola pikir, cara berpikir daripada taman siswa kan itu Amang. Jadi itu kita sudah berupaya juga memberikan sumbangan pikiran di luar daripada itu proses masalah Habatakon yang dikatakan oleh Pak Bomber Pasaribu. Sebetulnya kaya, katanya dia. Batak itu kaya dengan Habatakon, sudah mendahului daripada apa sebetulnya Pancasila itu menurut Pak Bomber sama saya. Jadi kita bangga dengan itu. Bagaimana ini kita rumuskan, kita serahkan kepada Ketua MPR, kepada Presiden kalau perlu, dan kepada Ketua DPR. Sehingga mereka juga berpikir bahwa memang itu Habatakon itu bisa memperkaya daripada nilai-nilai luhur daripada nasional ini. Jadi banyak yang kita apakan. Jadi itulah yang kita sudah jalankan. Saya kira banyak juga kita memberikan rekomendasi bagaimana untuk para wisata di Danau Toba, walaupun bukan kita langsung, tapi kita terlibat, diajak di situ. Saya pikir begitu juga dengan dulu waktu mengenai HKBP, kita tidak terlibat, tapi kita diminta sebagai penanggap lah di situ. Jadi, ke depan juga mungkin. Jadi keinginan kita adalah ini baru satu sebetulnya ya, baru ulos. Padahal apa yang sering dikatakan Amang Sekjen banyak yang harus kita pastikan. Itu yang lagi kena. Tortor misalnya. Nanti ke depan kita harus menyatakan tortor itu bisa nggak masuk kepada kekayaan budaya Batak ini. Ini yang sekarang kita mungkin dari sekarang kita diantara kita barangkali kita boleh memikirkan untuk itu. Siapa yang harus yang mampu kita suruh di depan untuk mempersiapkan tortor itu misalnya saja. Mungkin sama saya sendiri, kalau saya lihat dari Manortor tadi udah pasti lebih tahu juga ya. Sama saya tadi saya lihat itu. Jadi saya banyak sebetulnya yang kita bagaimana menjadi referensi daripada semua. Bagaimana kalau Batak Center pada gilirannya menjadi semacam muri daripada Batak ini, pemeringkat. Kalau kita mampu mengerjakan pemeringkat misalnya saja nanti ke depan, ya luar biasa kan, kita memberikan peringkat daripada lagu dan sebagainya itu. Nah, ini kita menjadi obsesi kita. Jadi namun yang paling penting ya kita dengan kita kerjasama yang seperti ini luar biasa, maksud saya saling menghargai, saling mengapakan, kita diantara kita semuanya hadir pada kesempatan ini bersama-sama seperti ini dengan keterbatasan situasi ini, tapi toh menyempatkan diri. Ini sudah suatu awal daripada sesuatu kita itu untuk memberikan penyemangat, termasuk penyemangat daripada untuk Pak Sekjen tadi. Bersemangatlah Pak Sekjen, jangan begitulah. Ya harus bersemangat. Kita dukung, kita mendukung lah. Soalnya panutan. Kita harus mengharapkan selalu Amang Sekjen bersemangat lah, karena kita mengharapkan Amang selalu memberikan tiroyon kepada kita semuanya. Banyak hal yang kita sangat-sangat masih harapkan daripada nasihat-nasihat dari Amang, dan diantara kita begitu juga Amang. Senang sekali saya datang di Amang Pontas ini. Untung ada pertemuan ini, kalau enggak ya. Memang ini kita manfaatkan betul-betul ini. Kalau tidak tatap muka begini kita mungkin lupa sebentar lagi. Muka kita juga tidak saling apa lagi. Ini luar biasa atas pekerjaan daripada penitia. Terima kasih banyak. Lain juga ini. Sudah lama juga kita nggak ketemu kalau nggak begini. Terus hula-hula saya. Kalau saya juga begitu semuanya. Luar biasa itu semua ini. Inang juga Ito ya. Habis batuk Freddy. Inang Tiomora juga ya. Terima kasih. Ini yang datang dari ini?
Bona Pasugit ini, orang Bona Pasugit, orang Simelungun, Pak Purba. Luar biasa, terima kasih semuanya. Jadi itulah yang saya mau apakan. Kita percaya dengan semangat kebersamaan kita, apa yang dikatakan oleh Pak Amang Pontas itu menjadi kebanggaan daripada kita semuanya mengenai keberadaan Batak Center itu. Horas Maudeat Maju.